Bu Aswati. Terima kasih atas waktunya. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang kepada Bu Aswati di sela-sela kesibukan yang sangat padat, ya Bu. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan kepada Bu Aswati tentang materi yang saya dapatkan di Pemda, itu tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau kebijakan moral. Berdasarkan pengalaman Bu Aswati yang sudah menjadi kepala sekolah yang saya tahu kurang lebih hampir 12 tahun gitu. 12 tahun lebih. Jadi saya yakin Bu Aswati sudah sangat banyak pengalamannya. Dari itu saya ingin menggali lebih jauh dari pengalaman dari Bu Aswati yang berkaitan dengan cara pengambilan keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah yang berkaitan dengan dilema etika atau kebijakan moral, seperti itu ya Bu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung saya mulai ya Bu. Terima kasih. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Aswati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral? Mungkin bisa langsung saya jawab saja nih. Untuk yang pertama yaitu mengumpulkan fakta atau data biar kita nanti tidak salah langkah. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, apakah itu anak, guru, orang tua atau pihak lain yang mungkin berhubungan dengan sekolah. Kemudian untuk yang selanjutnya menganalisis kasus tersebut, itu ada hubungannya dengan etika, moral atau peraturan kedinasan. Itu berarti dari permasalahan itu nanti akan menjadi dasar dari pengambilan keputusan itu apakah dilema etika atau kebijakan moral. Terima kasih. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Aswati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu saja setiap kita menangani suatu kasus, kita setiap ada kasus begitu kita mempelajari kasus yang ada dulu supaya nanti seperti yang tadi saya sampaikan tidak salah langkah begitu. Kemudian yang kedua mempertimbangkan apakah kasus itu bertentangan antara individu yang mungkin menjadi penyebab dari kasus itu dengan kelompok begitu, nggih. Kemudian yang selanjutnya itu mengedepankan rasa keadilan untuk semua. Apabila ada satu kasus, contohnya misalnya ada guru yang mungkin ada yang kaitannya dengan etika ya, dengan etika begitu ya, itu kita tangani mungkin kita memberikan keadilan begitu, karena keadilan itu kan tidak harus sama dan bukan mengistimewakan, justru kita bagaimana bisa menangani kasus itu tetapi yang kelompok juga tidak merasa dirugikan begitu. Berarti tetap harus bisa bersikap adil tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan, Ibu. Betul. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan ini mungkin dalam semua kasus juga sama lah. Yang pertama itu mengidentifikasi kasus atau mungkin pelanggaran begitu nggih. Kemudian yang kedua
mengumpulkan fakta-fakta sehingga dengan fakta-fakta itu menjadi dasar bagaimana kita selanjutnya bisa menindaklanjuti penanganan itu. Mungkin itu yang biasa saya lakukan juga gitu nggih. Berarti ada identifikasi dulu Iya, Bu, ya, untuk mengidentifikasi. mengumpulkan fakta, nggih, Nggih. sebelum keputusan itu diambil. Iya. Nah, untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Laswati anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu saya akan memanggil secara personal itu individu yang mungkin menjadi sumber kasus itu. Kemudian setelah mungkin dikomunikasikan, kita bicara dari hati ke hati. Kemudian kalau sudah ada suatu keputusan, tentu saja yang menjadi hasil kesepakatan bersama, jadi akan terselesaikan, tetapi tidak ada hal lain yang timbul begitu. Dan setelah itu saya komunikasikan dengan, kalau itu anak, dengan dikomunikasikan dengan warga sekolah yang lain, kalau itu guru juga dengan dewan guru yang lain. Berarti disini sangat penting komunikasi, Ya, ya. biar semuanya mengetahui Ya. permasalahan dan keputusan yang diambil. Oke, dan itu saya tambah, hal seperti itu bukan berarti kita mempermalukan, tetapi bisa diambil pelajaran untuk yang lain gitu. Untuk selanjutnya, apa saja yang selama ini mungkin menjadi tantangan Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang namanya pengambilan keputusan itu memang ada konsekuensinya. Kadang saya memutuskan untuk penanganan suatu kasus terkait dengan personal, baik itu guru atau siswa, tentu saja ada yang tidak setuju atau kurang setuju dengan hasil keputusan saya, tetapi saya selalu yakin tentang kebenaran apa yang saya putuskan itu, sehingga setiap kali memutuskan itu saya tidak pernah ragu-ragu. Yang pertama, yang kedua, apabila hasil keputusan saya itu diketahui publik atau siapapun lah memang yang tahu ternyata Bu Laswati memutuskan untuk itu, saya akan nyaman saja dan saya akan selalu konsekuen dengan apa yang saya putuskan begitu. Berarti keputusan yang sudah Bu Laswati yakin benar dengan berbagai macam pertimbangan, seandainya pun itu dipublikasikan akan tetap merasa yakin dan nyaman saja ya Bu. Ya, insya Allah saya selalu itu. Untuk selanjutnya, ada atau tidak tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Laswati langsung menyelesaikan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang sudah dijalankan? Tentu saja yang namanya kasus itu kan tidak bisa kita jadwalkan seperti kalau kita mensupervisi, karena kejadwal itu kan situasional dan mungkin ada masalah seperti itu, tentu saja langsung kita tindak lanjuti seperti yang tadi di atas saya sampaikan. Mungkin prosedurnya juga seperti itu. Jadi memang ada kasus langsung kita tangani sesuai dengan prosedur yang biasa kami lakukan, gitu, supaya tidak berkepanjangan dan cepat terselesaikan. Gitu. Berarti situasi yang dipertimbangkan kasusnya itu seperti apa? Ya, itu walaupun ringan atau berat memang segera kita selesaikan. Berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Laswati dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau di kala sekolah dasar itu kan memang tidak ada seperti SMP, SMA yang sudah ada
ini loh kalau ada kasus ini ada BK, ada wakil kepala sekolah yang menangani khusus itu. Tetapi untuk di SD itu tidak ada, tetapi untuk di SD Negeri 1 Karangkobar ini saya juga dibantu dengan Bapak Yulianto yang setiap kali ada kasus, terutama untuk anak-anak, kalau guru itu langsung kepala sekolah saya yang menangani, itu memang ditangani oleh beliau, karena setiap kasus alhamdulillah bisa terselesaikan dan tidak menimbulkan kasus yang baru, karena beliau mungkin punya ketegasan dan mungkin punya teknik tersendiri sehingga anak-anak itu mungkin dia berwibawa tetapi bisa dekat dengan anak-anak sehingga bisa menyelesaikan sesuatu kasus. Banyak hal, kadang kalau di SD itu juga kasusnya anak-anak kan bervariasi dan alhamdulillah selama ini langsung bisa ditangani gitu. Oke. Kemudian untuk pihak-pihak lain, saya sebagai kepala sekolah, kalau sekarang sudah 12 tahun, dulu saya juga menjadi junior yang baru diangkat itu, tentu saja saya membutuhkan senior atau public figure di kepala sekolah yang bisa saya contoh. Yang ada 2 orang, beliau yang pertama itu Pak Suyit, beliau saya contoh terkait dengan ketegasannya, setiap pengambilan keputusan juga selalu tidak pernah ragu-ragu dan selalu akan membacking konsekuensinya apa dari keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua, dedikasinya juga sangat luar biasa. Kemudian yang kedua itu Bapak Sugianto, beliau seorang kepala sekolah yang sangat bijaksana, ulet dan juga sabar. Nah, itu juga menjadi panutan bagi saya selama saya jadi kepala sekolah itu. Berarti ada karismatik karismatik ya, yang ikut membentuk atau kepemimpinan dari kelas Wati itu. Terima kasih sekali kelas Wati. Tadi sudah banyak berbincang dengan pengalaman kelas Wati sendiri selama ini dalam menangani kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ya, dan sudah sangat prosedural sekali dalam penyelesaiannya. Kelas Wati, dari semua yang sudah kelas Wati sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kelas Wati petik dari semua pengalaman dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika selama ini? Untuk tadi setelah saya menyampaikan banyak hal, tentu saja bisa kita ambil apa saja yang bisa sebagai pembelajaran begitu nggih. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan secara matang gitu. Jangan sampai menimbulkan masalah baru, karena memang yang namanya keputusan itu kita harapkan bisa berimbas ke depan itu lebih baik begitu. Satu, pengambilan keputusan itu bisa sebagai pembelajaran untuk semuanya. Kemudian untuk selanjutnya, dalam pengambilan keputusan itu bisa memberikan pembelajaran yang positif untuk semuanya. Kalau itu terkait dengan anak-anak, tadi setelah kasus itu terselesaikan kemudian disampaikan secara umum kepada anak-anak. Kemudian kalau itu guru juga setelah kasus itu terselesaikan secara personal bisa disampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru sehingga hal itu tidak terulang ke yang lain, sehingga menimbulkan efek positif begitu ke depan. Oke. Kemudian setiap pengambilan keputusan itu mempertimbangkan nilai moral, mungkin nilai etika bagi personal yang kena kasus sebagai kena masalah itu, sehingga dengan harapan kita akan sama-sama enak dari kita setiap kali menyelesaikan itu kan bicara dari hati ke hati, supaya kedepannya seperti yang tadi saya sampaikan punya efek positif, tidak menimbulkan masalah baru. Kecuali satu memang yang kalau tidak sesuai dengan peraturan kedinasan itu memang
sudah tidak bisa ditolerir, itu kan akan mendapat apa hukuman atau apa yang sesuai gitu nih, tidak bisa ditolerir gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran yang tadi mungkin yang bisa kita ambil. Terima kasih sekali Bu Laswati. Saya melihat Bu Laswati adalah sosok yang sangat tegas dalam pengambilan keputusan, tetapi juga tidak pernah lepas dari pertimbangan dari sisi-sisi manusiaan, dan juga dengan pengambilan keputusan Bu Laswati juga memikirkan dampaknya untuk kebaikan semua dan dampak dalam jangka waktu yang lama gitu. Ya, terima kasih sekali Bu Laswati atas waktunya, atas pengalamannya yang sudah dibagi untuk saya. Itu semua sangat bermanfaat dan dapat saya jadikan Bu, untuk kedepannya bisa saya ambil pembelajarannya seperti apa saya harus mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika yang ada di sekolah. Terima kasih sekali Bu Laswati atas waktunya, dan mohon maaf mungkin menyita waktu Bu Laswati dan waktunya Bu Laswati gitu. Terima kasih sekali Bu Laswati untuk hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Mila. Oke, terima kasih Bu Lis. Bu Lis, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, segalanya lancar. Bu Lis, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Lis atas kesempatannya dan kesediaannya meluangkan waktu pada hari ini untuk berbincang-bincang dengan saya, nggih Bu? Sama-sama Bu. Oke. Nah, Bu Lis, ini melanjutkan perbincangan kita kemarin saat kita ketemu, nggih. Kemarin saya menyampaikan beberapa hal kepada Bu Lis terkait dengan materi yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pimpinan sekolah. Nah, saya sangat tertarik untuk menggali lebih jauh kepada Bu Lis yang sudah sangat berpengalaman sebagai kepala sekolah, bagaimana nanti cara pengambilan keputusan yang sudah pernah dilaksanakan oleh Bu Lis, gitu Bu? Ya, oke. Monggo Bu. Bisa langsung saya mulai, nggih, Bu Lis? Bisa Bu. Monggo. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Lis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Bu? Terima kasih Bu. Nah, ini untuk apa yang saya laksanakan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Itu yang pertama saya lakukan itu harus mengenal dulu bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus ini. Nah, selain itu juga kita bisa mengetahui siapa saja yang terlibat dalam situasi ini atau dalam permasalahan ini. Karena nantinya yang akan membantu dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah
mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang dimaksud. Kemudian setelah dikumpulkan fakta atau bukti-bukti yang relevan dengan kasus ini, kita perlu menguji kebenaran, benar atau salah masalah ini apa yang merupakan dilema etika ini, apakah ada pelanggaran dengan hukum, pelanggaran dengan kode etik, ataupun pelanggaran dengan nilai-nilai yang kita yakini, atau bahkan tidak sesuai dengan pola yang menjadi panutan kita. Itu Bu Mila, apa yang saya laksanakan dalam pengambilan dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Oke, terima kasih Bu Lis. Tadi saya sudah mencatat apa yang Bu Lis sampaikan, cara Bu Lis dalam mengidentifikasi suatu kasus apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Tadi Bu Lis menyampaikan yang pertama kita harus bisa mengenal kasus tersebut, ada atau tidak nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian mengetahui siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran dari kasus-kasus tersebut, Bu. Di situ ada mengamati kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum atau tidak, kemudian ada pelanggaran kode etik atau tidak, seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu Lis. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Lis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, Bu. Untuk hal ini yang saya lakukan ini dalam pengambilan keputusan yang jelas itu pengambilan keputusan itu diambil untuk kepentingan orang banyak. Jadi demi kebaikan orang banyak. Jadi tidak hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan golongan atau kelompok. Terus kemudian kita juga harus menjunjung tinggi. Jadi kita punya prinsip-prinsip dalam diri kita harus menjunjung tinggi prinsip apa yang kita punyai di dalam kita mengambil keputusan. Dan hal yang lain adalah apa yang kita lakukan adalah apa yang kita harapkan dari orang lain kepada diri kita sendiri. Itu jadi di dalam pengambilan keputusan di sekolah, saya itu yang saya jalankan seperti itu, yang saya laksanakan seperti itu. Jadi mempertimbangkan ada hal-hal yang tadi saya sebutkan itu. Oke. Terima kasih Bu Lis. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Lis lakukan selama ini, Bu? Jadi ada langkah-langkah dan prosedur yang biasa saya lakukan untuk dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama itu hal yang penting sekali kita laksanakan pertama adalah menganalisis kasus. Jadi kita itu menganalisis kasus yang terjadi itu seperti apa untuk mengenali. Kemudian siapa saja yang terkait di dalam kasus. Siapa saja yang berperan atau terkait di dalam kasus yang kita hadapi. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan dan sesuaikan dengan peraturan yang ada. Jadi kita harus memperhatikan peraturan yang ada untuk dasar atau kita melangkah di dalam penyelesaian suatu masalah. Kemudian hasil akhir dari penyelesaian masalah adalah yang terbaik untuk semua pihak dan bermanfaat untuk semua pihak. Jadi minimalkan ada pihak-pihak yang dirugikan. Jadi sebisa mungkin semua pihak itu
mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita lakukan. Gitu Bu Mila. Oke, berarti memfasilitasi semua kepentingan nggih Bu dari komunitas sekolah nggih, Seperti itu betul semuanya sekali. nggih, Nggih, putusannya nggih, bermanfaat bagi semua begitu nggih Bu Lis. sepihak. Nggih. Nggih, Nggih. nggih, Untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu Lis, nggih. hal-hal apa saja yang selama ini yang Bu Lis anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih Bu. Saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan panjenengan bahwa dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini ada hal-hal yang sudah saya anggap efektif. Jadi dalam pengambilan keputusan ini mempertimbangkan nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari latar belakang sosial, kemudian suku bangsa ataupun agama, latar belakang ekonomi ataupun lainnya. Jadi kita netral, jadi tidak ada apa ya tendensi apapun. Jadi kita lepas latar belakang yang seperti itu, seperti latar belakang sosial, kemudian agama, kita netral. Jadi apapun yang kita ambil keputusannya itu adalah tidak memiliki tujuan yang khusus begitu Bu Mila untuk yang saya lakukan. Kemudian juga mempertimbangkan adanya nilai-nilai kebajikan seperti misal keadilan perlu kita perhatikan, kemudian tentang keselamatan, kemudian kejujuran dan rasa tanggung jawab serta keamanan untuk semua pihak. Itu Bu jawaban saya. Oke, terima kasih lengkap sekali Bu Lis. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Lis, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bu Lis hadapi? Oke, untuk yang tantangan itu jelas ada nggih dalam pengambilan keputusan. Ini yang menjadi tantangan bagi saya ini adalah dalam pengambilan keputusan itu harus mempertimbangkan ya kepentingan individu, kelompok, masyarakat dan apa ya pihak-pihak yang terkait. Ini ada pihak yang kadang-kadang dirugikan dan juga ada pihak-pihak yang diuntungkan dalam pengambilan keputusan. Sehingga kadang-kadang hal ini menjadi kebingungan saya. Di satu sisi yang lain itu sudah terselesaikan, mendapatkan keuntungan, tapi di satu sisi ada yang dirugikan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi saya untuk ke depan itu bisa mencari cara untuk menjadi lebih baiknya. Kemudian juga ada rasa keadilan ini kadang-kadang yang sulit sekali. Rasa keadilan, mungkin merasa belum adil atau bisa juga ada rasa kasihan dengan mengambil keputusan yang saya ambil. Itu ada satu sisi secara moral itu ada rasa kasihan terhadap pihak-pihak yang belum ikut apa ya secara keseluruhan itu masih ada sisi kerugiannya. Kemudian juga ini berkaitan dengan kita kejujuran. Dalam satu sisi, misalkan kita dalam penyelesaian suatu masalah, kita ingin melindungi satu teman. Tapi di satu sisi kita juga akan apa ya, kita bekerja profesional. Nah, ini yang merupakan tantangan. Jadi kadang-kadang sulit bagi kita untuk pengambilan suatu apabila berkaitan dengan rasa begitu, Bu. Kemudian juga tentang dalam pemikiran mementingkan kebutuhan kehidupan sekarang dan kehidupan di masa yang akan datang dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita memutuskan sesuatu untuk saat ini, tetapi kita juga perlu ke depannya itu nanti apa ya, nanti ada baiknya atau tidak untuk kehidupan di masa yang akan datang. Itu Bu, jawaban saya tentang tantangan yang saya hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan.
Oke. Terima kasih Bu Lis. Oke. Eh, melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, eh, apakah Bu Lis memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Lis langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau Oke. prosedur seperti apa yang pernah dijalankan? Oke, oke. Oke, Bu, yang namanya permasalahan itu kadang-kadang tidak harus tidak bisa. Jadi kadang-kadang ada saatnya permasalahan itu bisa langsung diselesaikan di tempat itu juga dan bisa beres, kemudian 100% bisa nantinya itu tidak ada permasalahan baru yang muncul. Tetapi ada kalanya permasalahan itu perlu dianalisis terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu, sehingga tidak saat itu juga kita bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah tersebut itu selang beberapa hari atau beberapa waktu, perlu waktu untuk kita itu mengumpulkan apa bukti ataupun yang lain-lainnya. Itu Bu. Jadi tidak harus terselesaikan dalam waktu dan tempat yang sama. Jadi ada kalanya kita perlu menganalisis dan perlu untuk mempertimbangkan. Oke, begitu Oke, Bu jawaban oke. saya. Berarti kondisional nggih Bu, tergantung kasusnya itu Oke, seperti apa nggih. oke, Oke, terima kasih. oke. Oke. Tergantung Nah, masalahnya. nggih, Iya. nggih. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Lis, eh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Bu Lis dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, ya, ya jelas ada ini Bu. Faktor-faktor dan juga ada orang-orang tertentu yang bisa membantu ya di dalam pengambilan keputusan. Yang jelas untuk pengalaman ini, kasus-kasus sebelumnya itu dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Jadi ini bermanfaat sekali dari kasus-kasus yang sudah kita temui di waktu-waktu sebelumnya. Ini dia jadikan acuan untuk pengambilan keputusan apabila kita menemukan permasalahan saat ini. Kemudian pihak yang terkait yang membantu pengambilan keputusan, misalkan ada guru, ada siswa, wali siswa, mungkin atau komite, dan eh, secara umum itu komunitas sekolah secara keseluruhan. Itu bisa dijadikan apa ya pihak-pihak yang terkait yang membantu di dalam penyelesaian masalah. Kemudian juga untuk bahan pertimbangan ya bahwa pengambilan keputusan itu bersifat netral. Kita jangan eh, apa ya kita itu jangan sampai terpengaruh oleh latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, ataupun latar belakang agama dan lainnya di dalam pengambilan keputusan. Ini Bu Mila, hal yang saya rasakan itu menjadi faktor penentu atau yang membantu saya di dalam pengambilan keputusan. Itu Bu Mila. Oke. Mungkin menyambung nggih Bu Lis, apakah Bu Lis itu punya semacam tokoh idola Bu ketika Bu Lis harus memutuskan suatu masalah seperti itu, apakah Iya. ada tokoh idola yang Bu Lis eh, ambil tauladannya seperti itu? Oh iya, iya, iya Bu. Ada sekali, ada. Saya ini ada kepala sekolah yang dulu saya waktu menjadi guru, menjadi kepala sekolah saya, itu ada yang saya jadikan idola. Apa yang beliau laksanakan, apa yang beliau katakan, itu saya banyak sekali meniru atau mencontoh dari beliau yang menjadi kepala sekolah saya ini. Nggih, Oke. jadi saya jadikan apa ya teladan, jadikan panutan, jadikan idola dalam saya melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah saat ini. Oke, berarti ada tokoh karismatik nggih bagi Bu Iya, Lis sendiri nggih Bu iya yang betul dijadikan sekali. tauladan begitu. Oke. Nggih.
Nggih, mungkin Iya, iya. ada satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bu Lis. Ini seandainya Bu Lis mengambil sebuah keputusan, kemudian keputusan tersebut eh, istilahnya menjadi viral seperti itu nggih Bu, menjadi Iya. diketahui banyak orang seperti itu. Dari keputusan yang Bu Lis ambil tersebut, bagaimana perasaan Bu Lis dengan keputusan tersebut? Iya. Kalau perasaan saya apabila ada sesuatu pengambilan keputusan itu viral ya. Nah, ini yang saya harapkan pengambilan keputusan yang ada bermakna atau pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk semua pihak. Jadi jangan sampai ada pengambilan keputusan yang mungkin kurang tepat. Nah, ini yang kadang-kadang saya juga khawatir pengambilan keputusan yang kurang tepat apa ya menjadi viral. Nah, ini sehingga dalam hal ini saya menjadi lebih berhati-hati apabila dalam pengambilan keputusan ini eh, apa ya jadi tidak sembarang atau tidak jadi perlu banyak pertimbangan sehingga apabila dalam pengambilan keputusan tersebut itu nantinya bisa dijadikan contoh ataupun viral kemudian bisa dijadikan panutan oleh orang lain itu saya akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Ada kebermaknaan ya tidak hanya saya sendiri yang mendapatkan manfaatnya tapi bermanfaat untuk orang lain juga. Itu Oke. Bu Mila. Berarti eh, keputusan yang Bulis ambil apabila itu harus dipublikasikan, eh, Iya. keputusan yang sudah diyakini betul, pastinya tetap akan mendatangkan rasa nyaman saja nggih Bu, atau percaya diri saja dengan keputusan yang sudah Bulis ambil nggih. Iya, 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 seperti itu, Bu. Betul sekali. Oke, Oke. terima kasih sekali Bu Lis. Tadi saya sudah eh, memberikan pertanyaan kepada Bu Lis dan saya sudah mendapatkan jawaban yang sangat lengkap, eh, sangat bermanfaat untuk saya Bu Lis. Pengalaman-pengalaman yang Bu Lis sampaikan bisa saya jadikan pengalaman, bisa saya jadikan sebuah acuan bagaimana keputusan itu harus diambil, okay? Yang kaitannya Oke, oke, dengan oke. dilema etika, okay, Bu Lis. Terima kasih sekali Iya, untuk oke. mungkin menutup percakapan kita pada hari ini, okay, Bu Lis. Dari Iya, semua hal yang telah Bu Lis sampaikan tadi, pembelajaran iya. apa yang dapat Bu Lis petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya, iya, iya. Untuk pertanyaan ini, jadi saya itu dalam mengambil keputusan, ya, jadi harus diidentifikasi terlebih dahulu. Ini yang jelas sekali harus dilaksanakan. Kemudian apa kasus-kasus yang sebelumnya itu dijadikan acuan. Kemudian proses pengambilan keputusan itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk kasus dilema etika dan bujukan moral berikutnya. Ini, jadi nanti untuk evaluasi juga apabila dalam suatu saat ada kasus lagi, kita dulu sudah pernah menentukan langkah seperti ini yang kita lakukan. Nah, untuk permasalahan berikutnya itu apakah masih sesuai ataukah tidak? Kemudian hal yang penting lagi adalah bahwa pengambilan keputusan ini hendaknya itu bermanfaat untuk semua pihak, entah itu peserta didik, guru, wali murid, atau semua yang ada di dalam komunitas sekolah. Syukur juga kepada masyarakat secara umumnya. Itu Bu Mila. Oke, oke. Terima kasih Bu Lis, ini lengkap sekali nggih. Sudah Bu Lis sampaikan untuk penanganan kita terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah benar-benar
di situ ada Nggih. langkah-langkah yang harus ditempuh nggih Bu Lis, kalau tadi Bu Lis sampaikan nggih, Nggih. dan itu tidak serta-merta Nggih. diambil sebuah keputusan begitu saja, butuh pertimbangan yang Iya, juga iya betul. lumayan matang nggih, kayak yang Yang tadi Bu matang Lis ya. sampaikan nggih. Iya, iya Nah, betul sekali. Nggih. terima kasih sekali Bu Lis atas waktunya, atas Ya, berbagi sama-sama Alhamdulillah. pengalaman yang sangat-sangat bermanfaat, Iya. utamanya untuk saya sendiri, nggih Bu, yang masih Iya. sangat perlu banyak pengetahuan dalam penyelesaian Iya. atau pengambilan Iya. keputusan yang harus bertanggung jawab, nggih, yang tadi Bu Lis sampaikan. Nggih. Nggih. Oke, Nggih, seperti nggih, itu sama-sama saja, Bu Bu Mila. Lis. Ini ya, ada yang baik. Nggih, kalau ada yang baik bisa dikembangkan, monggo untuk bisa diambil. Kalau ada yang tidak sesuai ya, monggo untuk bisa nganu nggih, disesuaikan saja. Nggih. Terima kasih sama-sama Bu Mila. Oke, Semoga terima sukses kasih. selalu. Amin. Terima kasih Bu Lis atas waktunya. Nggih, Sangat sami-sami. berterima kasih. Sami-sami. Oke. Nggih. Oke. Eh, mungkin akan melanjutkan aktivitas lagi nggih Bu? Masih sangat sibuk ini sepertinya. Masih di sekolah. Terima kasih. Nggak Oke, apa-apa, oke. nggih. Oke. Sama-sama. Oke. Terima kasih sekali Bu Lis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.